Oke, selamat pagi semua. Saya akan bagi layar untuk pembelajaran hari ini. Perhatikan, saya akan bagi layar. Oke, saya sedang share screen ya. Ya, sudah terlihat. Sudah? Aman. Oke ya. Perhatikan, saya buat satu soal seperti ini. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Susunlah persamaan kurva oleh translasi 6-2. Ya, kita akan menyusun persamaan kurva ya jika kurva tersebut ditranslasikan oleh 6-2. Masih ingat apa artinya translasi 6-2? Silakan satu orang. 6 ke kanan, 2 ke bawah. Iya, apa artinya kurvanya digeser 6 Geseran satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Perhatikanlah. Ya. Untuk mempermudah ini coba saya berikan ilustrasi gambar dulu. Perhatikan semua ya. Iya, Pak. Oke, perhatikan semua. Ini saya tutup dulu ya. Oke, perhatikan semua ya. Ini udah saya sajikan gambar kurva 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 ya. Kurva ini ya akan digeser 6 langkah, 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Andaikan saya ambil titik A di sini, titik A ini, maka titik A ini pasti terletak pada kurva nanti ya. Ini kita gerakkan berapa? 6 langkah kemana? Ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ke bawah. Nah, jadi posisi di mana nanti dia? A aksennya? A aksen di posisi titik berapa? Ini kan? Nah, jadi kalau saya buat gini, nah ini. Jadi dia bergerak dari A, perhatikan pangkalnya A, dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Jika titik ini pada kurva, maka A aksen nanti terletak pada kurva. Inilah hasil pergeserannya ya. Jadi yang warna merah ini adalah hasil pergeseran kurva itu. Misalnya saya ambil lagi titik di sini, saya ambil titik B di sini, ya pasti titik B itu pada kurva juga. Misalnya saya ambil titik B, nah ini titik B, ya maka titik B aksen juga ada pada kurva ini, B aksen. Nah ini juga kalau diambil ini pasti 6 langkah ke kanan, ya. Nah ini 6 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ke bawah. Misalnya saya ambil satu lagi C, misalnya titik C ini, ya C ini kita gerakkan juga, pasti ada pada kurva ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 berarti 6 ke kanan, 2 ke bawah ini ya. Sampai sini paham? Jadi setiap kita ambil titik pada kurva, pasti titik itu terletak pada bayangannya. Misalnya saya ambil titik X, Y ada di sini. Ya, titik A, X, Y pada kurva ini sembarang, maka titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen ini juga ada pada kurva ini. Nah, ini. Nah, jadi konsepnya ambil aja sebuah titik pada kurva ini, lalu itu yang kita translasikan untuk menyusun persamaannya. Saya ulang, ambil aja sebuah titik pada kurva, ya titik A pada kurva ini, lalu kita translasikan. Dan hasil translasi itulah yang kita susun persamaannya, ya. Oke, perhatikanlah cara menyusunnya. Oke, ya. Kita jawab bareng-bareng, perhatikan. Ya. Cara kerjanya adalah perhatikan. Saya misalkan ya titik A X, Y ini terletak di mana? Pada kurva asal kan? Terletak pada kurva Y berapa? Sama dengan 2x kuadrat
ditambah 6X tambah 2. Yang saya sebut ini sebagai persamaan 1. Paham sampai sini ya? Ya, untuk gambar tadi ini, ya. Untuk gambar ini, ya. Titik A saya ambil pada kurva warna biru. Berarti A aksen itu pasti pada kurva warna merah sebagai hasil translasinya. Konsep itu yang mau saya jelaskan, perhatikan. Yang lain bagaimana? Jelas ya suara saya? Halo? Halo, yang lain bagaimana? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, paham. Jelas ya? Jelas, sangat jelas. Oke, perhatikan. Dengan menggunakan konsep translasi, perhatikan langkah pertama memisahkan sebuah titik terletak pada kurva. Lalu langkah kedua adalah membuat rumus translasinya. Berarti kalau ada titik A, ya, titik A X, Y ditranslasikan oleh T berapa itu? 6 min 2 akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen, apa rumusnya? Berarti X ditambah 6, Y kurang 2. Itulah rumus translasi. Masih ingat nggak? Kalau saya buat dulu kemarin itu. Ingat Pak. Ya, Ingat Pak. Secara umum kalau ada titik A, ya, X, Y, rumus translasi secara umum adalah, ya, T translasi oleh AB, maka A aksen buka kurung X aksen Y aksen sama dengan A aksen, berarti apa? X tambah A, Y tambah B. Inilah rumus rumus translasi. Oke, sekarang bagaimana untuk mengerjakan soal ini, mencari persamaannya? Oke, X aksen, dari sini X aksen itu sama apa? Berarti X aksen kan sama dengan X tambah 6, betul? X tambah 6. Lalu Y aksen sama dengan apa? Y min 2. Ini persamaan X aksen dan Y aksen. Berarti kita butuh X-nya agar bisa dimasukkan pada persamaan 1. Maka dari sini, jadi X sama berapa? Kalau X aksen X tambah 6, maka X sama dengan X aksen dikurangi 6. Paham sampai sini? Yang saya sebut persamaan 2. Ya. Lalu dari sini, Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Saya sebut persamaan 3. Maka langkah selanjutnya adalah, karena ini sudah X dan Y, maka X dan Y ini boleh disubstitusi pada persamaan 1. Jadi berarti persamaan 2 dan 3 substitusikan ke persamaan 1. Ya. Maka diperoleh, gantilah semua apa persamaan satunya, Y sama berapa? Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Lalu kita gantilah semua X dengan X aksen min 6 dan semua Y dengan Y aksen tambah 2. Berarti Y diganti dengan Y aksen tambah 2 sama dengan X diganti dengan X aksen min 6. Berarti 2 buka kurung. Berapa? X aksen min 6 ditambah 6 buka kurung X aksen min 6 ditambah 2. Sampai sini paham enggak? Halo? Paham semua? Paham ya? Oke, saya lanjut. Agar ini aksennya nggak terlalu lama menulis, terus saja. Jadi hasil translasi terus saja. Hasil translasi titik 2. Udah, hilangkan aja aksennya. Berarti Y ditambah 2 sama dengan, ini ada kuadratnya. Berapa? 2 buka kurung X min 6 kuadrat ditambah 6 X min 6
ditambah 2. Nah, inilah persamaannya. Sudah ketemu, tinggal diselesaikan. Ayo sama-sama berapa ini? Berarti I sama dengan 2 Y sama huruf dengan X kuadrat. 2x Ini kuadrat. kuadratkan dulu. X kuadrat dikurangin. Oh iya, 2x kuadrat dikurangi 36. Ditambah 12 ya. 36. Dikali. Ya. Tambah 36. Ditambah Ya. 6x dikurangin 36. Ya kan? 36 ditambah 2 dikurangi 2 lagi. Kenapa? Ini kan saya pindah 2-nya. Kenapa? Oh ya. Iya kan? Ya, ini ya. kan jadi I sama dengan. Oke. Ya. Selesaikan jam berapa? Y sama dengan I sama dengan berapa? 2x, 2x kuadrat terus min 24 X ditambah 72 tambah 72 ditambah 6x dikurangi min 36. Ini kan habis ya. Nah, jadi ya, jawaban 0 itu jadi, ya. Nah, sekarang jadi ini persamaannya. Jadi berapa? I sama dengan berapa? 2x kuadrat min 24x min 24x min 24x ditambah 6x berapa? 24x 20. Oh, ditambah dulu ya. 24 kurangi 6 berapa? Min lupa saya. 24 min 8 18 min 18x terus ditambah 36. Inilah jawaban akhirnya. Oke ya. Jadi ketemu, coba kita cek dengan jawaban kita tadi. Jawaban apa? 2x kuadrat dikurangin 18x tambah 36 ya. Coba kita lihat ini di GeoGebra. 36. 2x kuadrat dikurangin 18x tambah 36. Jadi jawaban 36. kita akurat ya. Jawaban kita secara gambar maupun secara penghitungan itu sesuai. Jadi sekali lagi, jika ada soal diketahui kurva, susunlah persamaan kurva oleh translasi, maka langkah kerjanya adalah seperti ini. Langkah pertama apa tadi? Misalkan sebuah titik itu terletak pada kurva yang kita sebut dengan persamaan 1. Lalu titik itu X, Y ditranslasikan dengan rumus translasi. Jangan lupa membuat simbol A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan apa hasilnya. Lalu langkah berikutnya adalah mencari X dan Y sebagai persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 disubstitusi pada persamaan 1. Diselesaikan. Jangan lupa menulis hasil translasi ya. Hasil translasi sehingga inilah hasilnya, aksennya tidak ada lagi. Jelas? Bagaimana? Jelas. Ya, jelas. Kalau jelas ini saya save dulu ya. Ya, Pak. Oke. Sudah? Kita akan belajar materi pencerminan. Sudah. Terdengar ya? Layar ini kelihatan enggak? Layar ini? Sudah? Kelihatan, kelihatan aman. Oke, misalkan ada sebuah titik ya, perhatikan semua. Ya, ada sebuah titik A. Misalnya saya buat titik A di sini, perhatikan. Ada sebuah titik A yaitu 3,2 ya. 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti pencerminan itu mirror, saya sebut M ya. Ya, M sumbu X. Menghasilkan A aksen berapa, berapa. Jadi kalau titik ini dicerminkan terhadap sumbu X, berapa hasilnya? Berarti jaraknya, jadi pencerminan itu intinya apa? Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Dan titik ke bayangan tegak lurus dengan sumbu cermin. Saya ulang ya. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Dan garis yang menghubungkan titik ke bayangannya harus tegak lurus dengan cerminnya ini. Oke, coba kita cerminkan. Berapa kira-kira bayangannya? Dicerminkan terhadap sumbu X, apa hasilnya? Berapa hasilnya? Jadi titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah ini, misalnya kan saya cerminkan ini terhadap sumbu X. Ini ke sumbu X. Nah ini bayangannya. Maka kalau saya gambar garis, perhatikan. Jadi jarak titik ini, ya. Perhatikan inilah gambarnya. Jadi jarak titik A ke ini, ke cermin, harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Dan ini harus tegak lurus, ya. Paham ya?
Jadi berapa hasilnya? Jarak berarti titik 2,3 jadi berapa hasilnya? Ayo. Berarti 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X jadi berapa? Ini berapa ini? Halo? 2,3 2,3 menjadi 2, ini kan 3,2. min 3. 3,2. Ini kan 3,2 ya. Dicerminkan menjadi 3,-2. Apa yang berubah kamu min lihat? 2. Apa yang berubah? X-nya atau Y-nya? Apa yang berubah? Y-nya. Y-nya. Berarti jadi kalau ada titik A, berarti kan secara umum titik A X, Y ya dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen, berapa? X, min Y. Udah, sudah tahu rumus ini, maka bisa kita buat soal yang baru. Paham ya? Jadi rumus ini misalnya saya buat soal, misalnya diketahui Y sama dengan 3X kuadrat ya, ditambah 6X ditambah 8 ya, ditanya ya bayangan atau hasil pencerminan, hasil pencerminan, ditanya hasil pencerminan ya, ditanya hasil pencerminan terhadap sumbu X misalnya ya. Nanti kita akan bahas, coba kita gambar dulu. Misalnya saya gambar kurva, perhatikan ya. Nanti kita jawab dengan cara hitungan seperti translasi tadi. Misalkan saya gambar kurva fx berapa? Fx sama dengan berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ya. Ini gambar kurvanya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini rumusnya sudah ada, saya hapus saja nih ya. Kalau nggak saya hapus bisa nggak apa-apa. Nah ini misalnya gini ya. Ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Nah ini akan dicerminkan terhadap sumbu X ya. Jadi kurva yang ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Ini kalau ini terbuka ke atas, kalau dicerminkan nanti bagaimana? Tetap terbuka ke atas atau bagaimana kira-kira gambarnya nanti? Parabola ini kan terbuka ke atas, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi gambarnya terbuka ke atas atau ke bawah? Enggak, keluar, Pak. Ini kan ke atas. Dicerminkan. Kalau dia ke bawah, ini kan ke bawah. Berarti kan kalau dicerminkan nanti gambar terbuka kemana? Keluar. Enggak ada keluar, ini kan ke atas. Gambarnya terbuka ke atas, berarti terbuka ke bawah ya. Ke bawah. Ya. Ke bawah, ya itu keluar ya, ke bawah. Kan? Misalkan ini kurva ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini gambarnya. Jadi gambarnya yang terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah. Lihat ini ya. Sama, ini titik A, ini A aksen. Berarti jarak ini, kurva ini digambarkan, dicerminkan terhadap sumbu X, gambarnya seperti ini. Ya. Oke, coba kita akan bahas. Silakan nanti dibaca 3x kuadrat soalnya. Berapa? 3x kuadrat ditambah 6x tambah 8 ya. Oke, saya bersihkan layar. Perhatikan cara kerjanya ya. Saya buat di sini. Oke, saya coba di sini, perhatikan. Oke, saya akan masuk di sini, perhatikan ya. Saya tambah halaman baru aja. Oke. Apa tadi soalnya? Diketahui. Oke, sama-sama. Diketahui apa? Diketahui Y sama dengan berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat plus 6x plus 6x plus 8. Plus 8. Ditanya
ya. Ditanya apa? Persamaan. Hasil pencerminan terhadap Ya, sumbu X. persamaan kurva hasil pencerminan terhadap sumbu X. Oke, kita jawab ya. Sama dengan konsep translasi tadi. Jadi amati cara kerjanya translasi masuk di pencerminan. Oke, perhatikan ya sama-sama. Sama titik A X, Y ya terletak pada kita misalkan ya, terletak pada Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Jadi ini kita misalkan ya. Ya, titik A X, Y itu terletak pada kurva ini ya. Kita sebut persamaan 1 ya. Oke, lalu kita buat rumusnya. Titik A X, Y, rumus pencerminan tadi. X, Y dicerminkan ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita tulis lengkap rumusnya. A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen. Apa rumusnya tadi? X-nya tetap, lawan dari Y-nya berubah, ya kan? Kan yang rumusnya tadi. Pencerminan terhadap sumbu X berarti X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Maka dari sini X aksen itu sama dengan apa? Y aksen itu sama apa? Dari rumus. Berarti X aksen sama dengan X. Lalu Y aksen sama dengan min Y. Ingat kita selalu mencari X. X sama dengan X aksen. Dan Y sama dengan min Y aksen. Sampai sini paham? Ini kita sebut persamaan 2. Ini persamaan 3. Paham ya? 3. Nah, berarti 2 dan 3 substitusi ke 1. Perhatikan modelnya sama. Oke, sekarang masukkan apa persamaan tadi? Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Lalu kita gantilah Y dengan apa? Gantilah Y dengan min Y aksen. Gantilah, ini kan Y aksen sama dengan min Y. Berarti Y sama dengan min Y aksen. Sekalikan min semua. Min kali min kan jadi positif ya. Oke. Jadi berapa? Gantilah Y dengan min Y aksen sama dengan 3 dalam kurung ganti X dengan X aksen kuadrat ditambah 6 ganti X dengan X aksen ditambah 8. Udah, langsung aja buat sini hasil pencerminan ya. Terhadap sumbu X homologus lengkap nggak apa-apa. Hasil pencerminan terhadap sumbu X. Udah hilangkan aja apanya? Aksennya. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat. Ya, ini min Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Lalu kalikan min semua. Berarti menjadi apa? Y sama dengan min 3X kuadrat min 6X min 8. Paham semuanya? Halo? Ada pertanyaan? Inilah cara kerja pencerminan terhadap sumbu X. Cara kerjanya persis dengan translasi. Paham untuk ini? Maka yang perlu dipahami adalah harus tahu rumusnya lagi ya. Konsep pencerminan tadi yang ini. Jadi yang ini. Perbedaan dengan translasi adalah yang ini. Ya. Nah. Jadi ini kata kunci. Ada pertanyaan? Nah, oke, ini saya save dulu ya.